Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Nah, Miss Poppy akan sedikit mengulang atau mereview materi pada bab yang kemarin kita bahas, yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, nanti setelah pembahasan ini kita akan melaksanakan penilaian harian. Maka dari itu, tolong disimak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita akan mereview kembali materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun nanti ada materi juga yang waktu kemarin belum Miss Poppy sampaikan, jadi akan disampaikan di sini ya. Nah, kita bahas kembali mengenai komponen lingkungan. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dekomposer, atau bakteri. Yang kedua yaitu komponen abiotik, yaitu makhluk tak hidup. Contohnya yaitu batu, tanah, air, udara, sinar matahari, suhu udara, dan kelembapan. Yang ketiga, komponen budaya merupakan pengaruh manusia di dalam lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam ekosistem. Ada apa saja sih? Yang pertama habitat, yaitu tempat tinggal suatu organisme. Nah, misalnya di sini ya ada padang rumput. Di sini tempat tinggal dari hewan-hewan, misalnya rusa. Kemudian di situ juga banyak hewan-hewan yang lainnya ya. Kemudian ini habitat perairan ya, ini ada di bawah laut. Kemudian yang selanjutnya yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok individu, bisa tumbuhan ataupun hewan, yang sejenis yang hidup di suatu tempat atau daerah. Contohnya di sini, nah ada populasi dari penguin ya. Kemudian, nah ada populasi dari bunga matahari. Jadi populasi itu yang penting dia lebih dari satu ya. Kalau misalnya dua, bagaimana? Dua juga bisa termasuk sebagai populasi. Yang penting lebih dari satu. Kalau misalnya hanya satu, bukan populasi namanya, tapi individu. Nah, yang ketiga, komunitas, yaitu komponen biotik ya, hanya makhluk hidup, misalnya tumbuhan atau hewan, yang hidup bersama-sama di dalam suatu daerah atau habitat. Nah, contohnya ada komunitas di hutan ya, ada pohon, ada rumput, ada jerapah, ada macan tutul, ada burung, ada kuda zebra, ada serigala. Ya, pokoknya di situ hanya komponen biotik saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ekosistem. Nah, kalau ekosistem yaitu tumbuhan dan hewan yang hidup bersama-sama di dalam suatu habitat dan saling berinteraksi dengan komponen abiotik atau lingkungannya. Nah, di sini ada ekosistem dari di sebuah danau ya, di pinggir danau. Di situ ada hewan, ada tumbuhan ya. Hewannya ada apa saja? Ada rusa, ada capung, ada katak, kemudian ada ikan. Nah, kemudian lingkungannya, si komponen abiotiknya ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari,
Nah, itu yang disebut dengan ekosistem. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada rantai makanan. Nah, ini contohnya. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Nah, di sini yang nomor 1 itu produsen, dia dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, elang mati itu tidak ada yang memakan ya kalau elang, tapi dia mati dan kemudian diuraikan oleh jamur atau juga bisa oleh bakteri ya. Yang selanjutnya jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Jadi ada lebih dari satu rantai makanan. Bisa dilihat dari tanda panahnya ya. Contohnya di sini ada tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan burung hantu, kemudian burung hantu bisa dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elang dimakan singa. Nah, tumbuhan selain dimakan tikus juga dimakan oleh kelinci. Kelincinya dimakan oleh tikus hutan, misalnya tikus hutan dimakan singa. Nah, selain dimakan oleh kelinci, tumbuhan juga dimakan oleh kambing. Kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa. Nah, tanda panahnya di sini menunjukkan dimakan oleh ya. Jadi banyak sekali di sini rantai makanan yang terdapat jaring-jaring makanan pada gambar tersebut. Nah, kemudian ini yang sudah dibahas pada minggu kemarin yaitu kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan alam dan dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama, penebangan pohon secara liar dan penggundulan hutan. Kemudian ada juga perburuan hewan liar ya. Kemudian ada juga tentang pelestarian alam atau konservasi. Diingat-ingat lagi ya. Minggu kemarin konservasi yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan review tentang materi interaksi pada makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang silahkan dibuka soalnya ya, dikerjakan tepat waktu, jangan sampai telat ya. Miss Poppy tunggu, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan di atas KKM. KKM-nya kelas kita ya kelas 7 yaitu 75. Silakan selamat mengerjakan ya. Sampai di sini dulu dari Miss Poppy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.